Secret Lovers, uniknya nasi liwet tradisional ala Sunda dimasak dan disajikan menggunakan kastrol. Apa bedanya ya dengan yang dibuat pakai rice cooker ataupun magicom? Lalu, apa sebenarnya kehebatan nasi? Sampai ada istilah, belum makan kalau belum nyantap nasi. Padahal beras diyakini bukan makanan pokok Nusantara di masa silam. Lalu kenapa muncul banyak mitos tentang hal terkait beras? Hidangan istimewa, nasi harum gurih dengan aneka lauk di dalamnya. Penyajiannya juga khas, yakni menggunakan kastrol alias periuk. Ternyata kastrol berperan penting dalam setiap kenikmatan nasi liwet. Kuliner yang biasa disajikan dalam jumlah besar ini jadi simbol kebersamaan. Orang Sunda biasa menyebutnya ngaliwet. Dalam bahasa Sunda yang berarti mengeluarkan atau menyajikan makanan dalam satu loyang atau wadah. Menurut saya kastrol tuh liwet tuh memang pakai kastrol ya. Kalau nggak pakai kastrol tuh kayaknya bukan liwet. Jadi kalau pakai kastrol tuh bumbunya lebih meresap gitu kelihatannya. Nasi liwet Sunda berbeda dengan nasi liwet Jawa. Nasi liwet Jawa alias nasi liwet Solo dimasak dengan santan dengan lauk yang cenderung manis. Seperti telur pindang, daging ayam opor, dan areh atau gumpalan santan. Sedangkan nasi liwet Sunda menggunakan lauk pauk yang gurih dan asin. Dari segi penyajian, nasi liwet Solo disajikan dengan pincuk daun pisang, sedangkan nasi liwet Sunda disajikan dengan alas daun pisang. Di Jawa Barat sendiri, isian atau lauk nasi liwet juga tak semua sama. Campuran nasi liwet di Desa Cibulu biasanya berupa ikan jambal. Di kawasan Subang, isiannya ikan cucut, kadang juga jengkol. Sementara di Pangandaran biasanya ikan nila, tapi ada juga yang isian atasnya justru daun singkong dan bunga pisang. Kalau nasi liwet zaman now sih, umumnya sudah menggunakan lauk pauk paket komplit. Kalau untuk masyarakat orang Sunda kan biasanya dimakan pada saat hajat lembur ya. Jadi hajat bumi, rasa syukur kita terhadap budidaya tanaman, budidaya alam yang melimpah. Biasanya disajikan, kemudian juga menjadi bentuk rasa kebersamaan ya, karena dimakannya nanti beramai-ramai gitu. Walaupun saat ini menanak nasi lebih mudah dengan rice cooker atau magicom, penggunaan kastrol tetap dianggap tak tergantikan untuk menghasilkan rasa dan aroma yang berbeda. Kunci nasi liwet orang Sunda adalah teknik cooking, slow cooking, menggunakan kastrol. Kemudian dimasak menggunakan api yang konstan, apinya tidak besar, cukup lama, dan itu aroma smoky menjadi hal yang menarik dari si nasi liwet. Rice cooker ataupun magicom umumnya berukuran cukup besar sehingga perputaran uapnya tidak merata. Alhasil, perputaran aroma bumbu dan rempah yang dipakai pun menjadi tidak merata. Saat nasi liwet ditanak, bumbu dan rempah yang dimasak akan naik ke bagian atas nasi. Apabila perputaran uap tidak merata, maka rasa bumbu dan rempah hanya maksimal di nasi bagian atas saja. Budaya ngeliwet yang tetap dipertahankan hingga sekarang membuat industri pembuatan kastrol pun terbilang cukup masif. Banyaknya restoran Sunda yang menggunakan kastrol untuk memasak nasi liwet sekaligus tempat penyajiannya meningkatkan permintaan produksi kastrol. Para pengrajin kastrol pun harus membuat kastrol dalam jumlah banyak. Dalam sehari biasanya mereka memproduksi 50-an kastrol untuk dijual ke beberapa toko. Salah satunya toko kastrol di kawasan Bandung yang mendapat pesanan 300 pieces kastrol dari sejumlah restoran di akhir tahun 2025. Biasanya Pak yang dipakai buat bikin nasi liwet tuh yang nomor berapa Pak? Nasi liwet biasanya yang kecil untuk 1 porsi. Kalau yang kayak gini untuk 2 porsi, ini biasanya 4 porsi. Kastrol ini bahannya apa sih Pak? Bahannya dari aluminium, dicetak. Aluminium? Dicetak. Kalau yang kayak gini dari baja, ini baja buat Chinese food. Kalau ini biasanya buat bikin itu tadi kastrol. Khusus aluminium berarti ya? Aluminium. Ini kelebihannya apa sih Pak bahan aluminium kastrol ini dibandingkan yang lain? Kan buat masak. Kalau ini pertamanya dia nggak karat. Nggak akan karat. Kedua, rasanya kalau nasi lebih enak. Lebih enak?
Kalau ngaliwet itu jadi rasanya bumbunya apanya itu semua jadi kerasa di sini. Kerasa pakai ini. Proses pembuatan satu kastrol memakan waktu 5-6 jam dengan harga mulai dari Rp70.000 hingga Rp120.000. Umur pakai kastrol umumnya hanya sampai 1 tahun karena mudah menipisnya bahan akibat terkena panas api yang berulang. Kelebihannya selain tadi Pak, apa lagi sih Pak? Rasanya lebih enak, matangnya lebih bagus, terus lagi mudah dibersihkan, mudah dibawa. Apalagi kalau camping kepakai, jadi ini bisa buat nasi, bisa buat sayur, bisa buat memanasi Yang lain-lainnya ya, Pak? apa aja. Kalau diganti bahannya selain aluminium bisa nggak sih Pak? Nggak bagus. Nggak bagus ya? Sama aluminium Paling ya? cocok udah aluminium. Dulu ada kita bikin besi, kayak yang kayak gitu, tapi kurang bagus hasilnya, bisa karat. Oh bisa karat. Nanti bau. Selain kastrol, untuk membuat nasi liwet yang enak, pastikan menggunakan beras jenis pulen. Karena beras yang terlalu perah, hasilnya malah kering. Oh iya Secret Lovers, ternyata beras diyakini bukan makanan pokok Nusantara di masa silam loh. Nasi sebagai sumber karbohidrat justru bukan faktor utama yang menjadikan perut kenyang lebih lama. Lauk pendamping atau protein lah yang bertugas membuat kita merasa kenyang. Ya, nasi memang membuat kita merasa berenergi yang kemungkinan dihubungkan dengan rasa yang mirip dengan kenyang. Jika merujuk pada aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat di zaman dulu, hal ini tentu sah-sah saja. Pasalnya, kegiatan fisik memang membutuhkan banyak energi yang secara porsi banyak disumbang oleh nasi sebagai sumber karbohidrat. Beras juga dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan Secret Lovers. Berbagai mitos pun muncul, seperti harus tersedianya beras di dalam rumah, bahkan jika hanya beberapa butir saja. Jika sampai tempat beras kosong, maka niscaya rezeki akan terhambat. Selain itu, kemunculan simbol Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan diyakini tercipta dari tumbuhan padi. Maknanya kehadiran beras sebagai saji itu adalah rasa hormat terhadap dewa kemakmuran atau simbol kemakmuran, bila mana dengan suguhan atau sesajen dengan diadakannya beras itu nanti acara tersebut ataupun rencana tersebut akan mempunyai kelancaran. Karena itulah beras menjadi sesuatu yang sakral dalam berbagai budaya. Air cucian beras bahkan dianggap bisa menolak sihir jahat dan konon menjadi pagar goib terutama untuk pelaku usaha. Tak hanya sebagai air penolak bala, beberapa pelaku usaha memang memakai air cucian beras sebagai sumber kuah utama dalam masakan. Beberapa penjual coto Makassar bahkan mengaku tak memakai santan sebagai sumber gurihnya kuah santapan khas Sulawesi Selatan ini. Sebenarnya air beras itu rahasia sebenarnya, tapi sudah rahasia umum ya. Hampir seluruh Indonesia pada tahu kalau coto itu pakai air beras. Fungsi daripada air beras itu mensterilkan, menormalkan bau-bau amis dari air daging itu. Kan biasa banyak orang tidak terlalu bersih caranya, cara mencucinya apa. Ya makanya dikasih air beras untuk menormalkan baunya. Terus untuk warna juga. Banyak coto itu ada yang hitam, ada yang kalau kita coklat.